Di kalangan orang kaya kota Gang, ada rahasia umum. Gelang murah dan aneh di pergelangan tangan CEO wanita keluarga Xia. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kudengar orang yang menyentuhnya terakhir kali. Menghilang tanpa jejak keesokan harinya. Setiap malam ketika insomnia, Nona Xia akan menangis terseduh-seduh pada gelang itu. Tidak ada yang tahu bahwa gelang itu adalah 9 yuan 9 sen yang kubeli. Dibeli di kios pinggir jalan untuk diberikan padanya. Bahkan satu-satunya barang yang tersisa dariku di dunia ini. Beberapa tahun lalu, aku meninggal di dunia asalku. Terikat oleh sistem. Masuk ke dalam novel penebusan. Hanya jika aku berhasil menebus tokoh wanita kedua yang psikopat, Yan Lan, aku bisa dihidupkan kembali di dunia asalku. Setelah bertahun-tahun bergaul dan berusaha menaklukkannya, aku akhirnya menjadi cahaya bulan putih Yan Lan. Bahkan ketika musuh bebuyutannya menculikku dan memintanya untuk melumpuhkan salah satu kakinya sebagai tebusan, dia tidak ragu sedetik pun dan langsung melumpuhkan kedua kakinya. Sejak saat itu, gadis kesayangan surga menjadi cacat dan hanya bisa duduk di kursi roda mulai sekarang. Saat itu, penaklukanku juga benar-benar berhasil. Setelah tugas selesai, Yan Lan sangat mencintaiku. Bahkan jika aku pergi hanya 1 menit, dia akan benar-benar menjadi gila. Dicintai begitu dalam olehnya. Semua orang mengira aku pasti sangat bahagia. Tetapi saat ini aku sama sekali tidak bisa tersenyum. Yan Lan mendongak menatapku. Tatapan dinginnya langsung menjadi lembut. Tatapannya fokus. Hanya bisa menampung diriku seorang. Mereka berdua pergi makan di restoran yang telah dipesan. Tapi aku terus-menerus merasa sedih. Yan Lan mengira aku melihat adegan tadi dan buru-buru meminta maaf padaku. Suzuki marah. Tadi aku tidak membiarkannya menyentuhmu. Jangan mengabaikanku. Baik, kan? Melihat aku tidak menjawab, Yan Lan menjadi semakin gugup. Ada apa akhir-akhir ini? Mengapa aku selalu merasa tidak bahagia? Aku perlahan mengangkat mataku. Tatapanku masih samar pada Yan Lan. Apa benar kau tidak punya apapun untuk dikatakan padaku? Apakah Yan Lan tahu mengapa aku seperti ini? Aku sedikit tertegun sesaat. Dan tanpa sadar mengusap jariku. Itu adalah gerakan gugup bawah sadarnya. Aku melihatnya dengan jelas. Tapi dia tetap menggelengkan kepalanya. Meskipun hatiku sedikit sakit, aku tidak bertanya lebih lanjut. Di penghujung makan malam, pelayan mendorong kue yang sudah dipesan Yan Lan dari jauh hari. Lampu dimatikan. Mata terpejam. Saat membuat permohonan. Di ruangan yang sunyi. Tiba-tiba terdengar suara getaran ponsel. Aku membuka mata. Dan melihat Yan Lan membuka layar ponselnya dan membaca pesan yang masuk. Kemudian, aku melihat Yan Lan mengerutkan kening. Tangan yang memegang ponsel itu bergetar. Untuk sesaat, suara hati Yan Lan terdengar di telingaku. Benar-benar anak laki-laki kecil, masih harus lulus. Bagaimanapun, dia dengan gegabah membuat wajahku pucat pasi. Tiba-tiba mencengkeram menjadi satu. Tidak ada yang tahu bahwa sistem memberiku kemampuan sebelum menghilang. Yaitu aku bisa mendengar suara hati Yan Lan. Selama bertahun-tahun ini, di hatinya hanya ada aku seorang. Tapi sampai 3 bulan lalu, di hatinya mulai sering muncul nama seorang anak laki-laki. Shen Yao. Itu adalah adik dari sahabatnya. Baru lulus kuliah. Baru-baru ini menempatkannya di perusahaannya untuk berlatih. Aku belum sempat bereaksi. Suara hatinya terdengar lagi. Tapi hari ini adalah hari jadi ke-7, apakah tidak baik jika aku pergi sekarang? Saat dia ragu, layar ponsel menyala lagi. Shen Yao mengirim beberapa pesan lagi. Kali ini Yan Lan akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia buru-buru menutup ponsel. Dan berkata padaku, ada urusan mendesak di perusahaan yang menunggunya untuk ditangani. Lalu menyuruh asisten mendorongnya pergi dengan tergesa-gesa. Melihat bayangan Yan Lan yang semakin menjauh, hatiku langsung tenggelam ke dasar. Selama bertahun-tahun bersama, Yan Lan tidak pernah berbohong padaku.
Tapi sejak Shen Yao muncul, kebohongannya mulai satu demi satu. Aku mencoba memanggil sistem untuk melihat seberapa besar nilai cinta Yanlan padaku sekarang. Tapi tidak peduli bagaimana aku memanggil sistem. Tidak ada lagi tanggapan untukku. Baru saat itulah aku menyadari. Sejak aku memutuskan untuk tinggal di dunia ini, sistem telah menghilang sepenuhnya. Saat memilih untuk tinggal di dunia ini, aku bertaruh Yanlan tidak akan pernah membiarkanku kalah. Tapi sekarang aku tidak berani memastikan lagi. Aku tidak tidur nyenyak di malam hari. Di tengah malam tiba-tiba ada perkelahian lagi. Entah kapan, Yanlan sudah kembali. Dali takut membangunkanku. Jadi gerakannya sangat pelan. Sehingga aku baru menyadarinya sekarang. Mengetahui aku paling benci hari hujan badai seperti ini. Jadi, bahkan jika dia sudah tertidur lelap, dia masih akan secara refleks memelukku. Melihat wajah mempesona dalam tidurnya. Wanita cantik. Hatiku sekali lagi tenggelam dalam perenungan. Orang yang sangat mencintaiku seperti ini. Benarkah akan jatuh cinta pada orang lain? Tapi detik berikutnya, aku melihat ada banyak sekali bekas ciuman merah di lehernya. Saat Yanlan bangun di pagi hari, dia menyadari aku tidak ada di sisinya. Hatinya tiba-tiba panik. Bahkan tidak sempat memakai jaket. Dia buru-buru bergegas keluar. Setelah mencari-cari, dia akhirnya melihatku sendirian duduk di halaman dan melamun. Mendengar suara itu, aku perlahan menoleh ke arah Yanlan. Sepertinya terjatuh. Dia yang biasanya sangat menjaga kebersihan. Saat ini, pijamannya kotor oleh debu. Wajahnya juga penuh kekhawatiran dan kebingungan. Sejak aku diculik, Yanlan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Selama aku membuka mata dan tidak melihatnya, aku akan sangat panik. Saat ini, melihatku aman dan sehat, dia segera bergegas menghampiriku. Terjatuh ke pelukanku. Linmo, jangan pergi tiba-tiba dari pandanganku lagi. Aku akan khawatir dia takut di dadaku. Dan aku mendengar suara hatinya berdering. Untungnya Linmo belum tidur. Jika sesuatu terjadi padanya lagi, aku juga tidak bisa bertahan hidup. Hatiku bergetar. Perlahan mengangkat kepalaku. Akhirnya berbicara. Ada apa dengan tanda merah di lehermu? Yanlan tanpa sadar membelai posisi tanda merah itu. Tertegun sejenak. Baru kemudian menjelaskan. Mungkin karena gigitan nyamuk. Dengan getir menarik bibirnya. Sekarang sudah musim gugur. Masih ada nyamuk? Melihat mataku yang kosong, Yanlan baru sadar kembali. Ternyata selama ini kamu tidak bahagia. Karena takut padaku. Dia tidak menyelesaikan perkataannya. Lalu langsung memeluk leherku. Dengan suara pelan. Untungnya, aku hanya mencintai satu orang dalam hidupku ini. Hatiku memiliki orang lain. Dan suruh aku disambar petir hingga mati tanpa sisa tubuh. Mendengar sumpah yang begitu mengerikan, aku akhirnya tidak tega menutup mulutnya. Sudah. Aku percaya padamu. Aku menatap matanya yang tegas dan tulus. Yanlan, jika suatu hari kamu benar-benar jatuh cinta, orang lain harus memberitahumu. Aku tidak akan mengganggumu. Tapi jika kamu berbohong padaku, kamu tidak akan pernah melihatku lagi dalam hidup ini. Tubuh Yanlan tanpa sadar bergetar. Tanpa sadar memeluk lebih erat. Tidak akan? Lingluo, hanya kamu di hatiku. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kamu juga jangan pernah meninggalkanku. Dia menempel erat di dadaku. Ingin mendengar sesuatu lagi. Namun hanya ada satu kalimat ini. Aku menghela napas dalam hati. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Segera tiba hari peringatan 7 tahun. Pagi ini, aku sendirian datang ke halaman untuk menghirup udara segar. Yanlan sepertinya sudah pergi. Para pelayan sudah pergi setelah membersihkan pagi-pagi sekali. Saat ini, seluruh villa sangat sunyi sehingga suara jarum lotus yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Melihat halaman yang penuh dengan bunga lili,
Aku tanpa sadar tenggelam dalam kenangan. Semua bunga ini adalah dari Yanlan. Ditanam sendiri untukku. Mengumpulkan bibit bunga lili terbaik dari seluruh dunia di sekitar tembok. Ayunan di sampingnya dibuat olehku dan dia bersama-sama. Dia berkata, kelak jika punya anak, dia akan mendorong anak itu bermain ayunan bersama. Pagar pembatas pagar semuanya dengan hati-hati dihaluskan oleh pengrajin. Itu hanya karena suatu kali aku keluar di malam hari. Dan tanpa sengaja tergores pagar. Dia berkata dia tidak ingin. Aku terluka sedikit pun lagi. Selama aku menyukainya. Bahkan bintang-bintang di langit pun. Dia akan memetik dan memberikannya padaku. Apa yang sebenarnya nyata? Apa cinta palsu? Dia benar-benar baik padaku itu nyata, tapi pengkhianatan juga nyata. Aku juga tulus. Aku tidak ingin menghadapi halaman yang penuh dengan bunga lili ini, aku berniat untuk berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, jauh dari sana seberkas lampu mobil. Dipantulkan melalui bayangan pohon. Mobil berhenti 50 meter dari pintu. Sesaat kemudian, Yanlan dan Shen You turun dari mobil bersama-sama, dia berjalan dengan bebas. Kakinya jelas tidak berbeda dengan orang normal. Aku langsung merasa seperti tersambar petir. Kapan kaki Yanlan sembuh? Aku sama sekali tidak tahu. Aku dengan linglung berdiri di sana. Melihat dengan mata kepala sendiri Shen You berjalan ke hadapannya. Dan dengan mesra merangkul pinggangnya. Kak Yanlan, temani aku lebih lama lagi. Alis Su Xinwan sedikit terangkat. Tadi masih kurang ya? Shen You dengan malu menundukkan kepalanya. Seperti anak kucing. Mengusap-usap hidungnya. Bertanya dengan sengaja. Lagi pula Kak Lin mau sekarang juga tidak keluar kamar. Lebih baik malam ini aku tinggal di rumah untuk menemani. Menyebutkan saya. Wajah Yanlan langsung berubah. Dia dengan dingin menarik lengannya dari tubuhnya. Kata-katanya juga membawa sedikit kesejukan. Jangan macam-macam dengan Lin Mo. Aku memperingatkanmu untuk menjauhi Lin Mo mulai sekarang. Jika kamu berani membuat Lin Mo tahu tentang urusan kita, kamu tahu akibatnya. Shen You mengangguk. Mengerti? Jangan marah. Aku hanya menyebutkannya. Tapi aku punya pertanyaan yang sangat ingin aku ketahui. Apakah kamu benar-benar menyukai Kak Lin Mo? Mengatakan kamu tidak mencintainya. Dulu kamu lebih baik berpura-pura cacat daripada pergi. Dia bilang kamu mencintainya. Lalu untuk apa keberadaanku? Dia tertawa sombong. Yanlan menatapnya dengan dingin. Setelah sekian lama menatapnya, hatiku hanya mencintainya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Aku selangkah demi selangkah mundur. Lalu melarikan diri kembali ke kamarku. Mengapa dia melakukan ini padaku? Berapa banyak hal yang dia sembunyikan? Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan Yandong. Dia menyembunyikan fakta bahwa kakinya sudah lama sembuh dariku. Mungkinkah hanya untuk menahanku? Agar aku sepenuh hati tidak akan pergi? Aku tinggal karena ketulusannya ini. Tapi aku tidak menyangka ketulusannya ini juga palsu. Satu demi satu peristiwa. Benar-benar menghancurkan pertahananku. Membuatku kalah telak. Aku sangat menyesal. Sangat menyesal. Mencintai Yanlan? Lebih menyesal lagi karena telah tinggal di dunia asing ini demi dia. Jantungku sakit tak tertahankan. Aku menutupi dadaku. Aku merasa seperti akan tenggelam dalam jurang. Saat aku hendak jatuh, tiba-tiba aku teringat. Sebelum sistem menghilang, pernah meninggalkanku sebuah kantung. Sistem berkata, jika suatu hari aku menyesal, aku bisa membuka kantung itu. Aku seperti orang gila. Bergegas ke lemari. Segera mengeluarkan semua barang. Akhirnya, aku menemukan barang yang ditinggalkan sistem untukku di lapisan terakhir lemari. Membuka kantong brokat, hanya ada satu baris kata. Jangan bertaruh ketulusan dengan seorang wanita. Kamu tidak akan pernah memenangkan Inang. Jika kamu menyesal dan ingin kembali, hanya ada satu cara terakhir. Larut malam, aku sendirian naik ke atap. Sudah awal musim dingin.
Angin malam sangat dingin. Aku berdiri di tepi atap, melihat lampu-lampu terang di bawah, dan aliran mobil serta pepohonan yang menjadi kecil. Mau tak mau aku teringat kata-kata sistem. Letakkan pengetahuan di tanah kematian dan kemudian hidup. Jika aku melompat dari sini, apakah aku akan kembali ke dunia asal atau menghilang sepenuhnya? Aku tidak tahu. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah, kemanapun tujuanku, aku dan Yanlan tidak akan pernah bertemu lagi. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan memutar nomor yang sudah lama ku kenal. Telepon dengan cepat terhubung. Suara Yanlan masih selembut biasanya. Lin Mo? Ada apa? Aku menatap kosong ke kejauhan. Suaraku melayang. Di mana kamu sekarang? Yanlan menjawab dengan suara rendah. Kata-katanya penuh dengan perhatian padaku. Aku di perusahaan. Apa kamu sudah baikan? Apa kamu sudah makan dengan baik hari ini? Aku menarik bibirku. Wajahku masih tampak acuh tak acuh. Tiba-tiba aku ingin kue kacang merah yang diberikan Cheng Jiao. Dulu, tidak peduli selarut apapun. Selama aku mengatakan ada sesuatu yang ingin ku makan. Bahkan jika dia sudah tertidur, dia akan segera pergi membelinya dan mengantarkannya ke hadapanku. Suatu kali juga di malam hari, salju turun dengan lebat. Dia masih menerjang badai salju dan mengendarai mobil selama 3 jam penuh untuk membeli barang yang ingin ku makan. Saat itu hatiku sakit sekali. Aku meletakkan tangannya yang dingin di telapak tanganku dan menghangatkannya. Aku berpikir, dalam hidup ini, aku hanya menginginkannya. Pada saat itu, Yanlan di ujung telepon terdiam sejenak. Lalu menjawab, hari ini ada banyak urusan di perusahaan. Aku harus tidur di perusahaan dan tidak bisa pulang. Besok pagi aku akan membelinya. Dan membawanya untukmu, oke? Ini pertama kalinya aku begitu bersikeras. Tapi aku ingin makan Yanlan sekarang. Ragu sejenak, dia tetap menolakku. Aku benar-benar ada urusan dan tidak bisa pergi. Besok kamu mau makan berapa banyak? Akan kubawa sebanyak itu. Setelah kata-kata itu terucap, terdengar tawa kecil dari ujung telepon. Meskipun sangat singkat, aku masih langsung mendengar bahwa itu adalah suara Shen Yao. Yanlan terburu-buru batuk. Untuk menutupinya, aku di ujung telepon ini tertawa sinis. Perasaan mendalam selama 7 tahun ini. Ternyata aku salah memberikannya. Aku mengulurkan tangan menyeka sudut mata. Air mata itu tiba-tiba benar-benar memiliki ketegasan dan kekejaman ini. Tidak perlu. Aku tidak ingin makan lagi mulai sekarang. Setelah kata-kata itu terucap, aku langsung menutup telepon. Pandanganku mengembara, melihat ribuan lampu yang berkilauan dan terang di depan mata. Bukan duniaku. Dulu aku juga membayangkan ada ribuan lampu. Ada satu lampu yang dinyalakan untuk Yanlan dan aku. Tapi sekarang, dia menghancurkan semua ini dengan tangannya sendiri. Yanlan, mulai sekarang kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Aku perlahan merentangkan kedua tangan. Detik berikutnya, seluruh gedung mengeluarkan suara dentuman keras. Jantung BRI Yanlan tiba-tiba berdenyut sakit. Tidak tahu kenapa. Dia selalu memiliki firasat buruk. Dia mendorong Shen Yao di sampingnya. Bergegas berpakaian dan bergegas keluar. Tapi Shen Yao mendorong kursi roda mengejar keluar. Dengan kecemburuan tersembunyi di wajahnya. Lihat, kamu lupa berpura-pura saat terburu-buru. Aku sangat iri pada Lin Mo. Kau bahkan berpura-pura cacat agar dia menikahimu. Kau bisa memikirkan trik ini. Kapan? Aku bisa menjadi sepenting itu di hatimu. Bibir Yanlan Yanhong membentuk sebuah garis lengkung. Jika biasanya melihat Shen Yao cemburu dan merajuk, dia pasti sudah memadamkan api. Tapi mengingat kembali teleponku yang agak tidak bisa dijelaskan tadi malam, dia merasa gelisah tanpa alasan di hatinya. Bagaimana dia bisa punya suasana hati untuk peduli dengan perasaannya? Dia dengan dingin menerima kursi roda dan masuk ke mobil. Langsung menuju toko kue di pinggiran kota. Membeli kue kacang merah favoritku.
Baru kemudian dia buru-buru kembali ke rumah. Sambil membuka pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Namaku Lin Mo. Aku membelikanmu kue kacang merah yang kau suka. Tapi dia memanggil beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab di dalam rumah. Hingga dia mendorong pintu terbuka. Namun dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Seluruh lantai ruangan ternyata dipenuhi kertas. Mengambilnya dan melihat. Ternyata semuanya adalah catatan obrolannya dengan Shen Yao. Dan juga foto-foto mesra vulgar keduanya di ranjang. Saat ini, dia seperti disambar petir. Siapa yang meletakkan ini? Lin Mo? Dia tahu hatinya seperti ditusuk dengan kejam. Dia dengan panik mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ketika menemukan nomor teleponku, seluruh tubuhnya gemetar. Saat telepon tersambung, ternyata sudah dimatikan. Yanlan benar-benar panik. Dia sama sekali tidak berani membayangkan reaksi dan konsekuensi setelah aku mengetahui hal-hal ini. Dia berulang kali menghubungi nomor yang sudah dimatikan itu hampir gila. Tepat pada saat ini, sebuah nomor tiba-tiba menelepon. Dia dengan panik menekan tombol jawab. Bahkan tidak sempat melihat nomornya dengan jelas. Lalu menempelkannya ke telinganya. Dengan nada hampir memohon. Lin Mo, jangan tinggalkan aku. Aku bisa menjelaskan. Orang di ujung telepon terdiam sesaat. Segera dia berkata. Nona Xia, mohon Anda menyimpulkan bahwa Tuan Lin meninggal setelah jatuh dari atap tadi malam. Mohon datang ke kamar mayat besok untuk mengambil jenazahnya. Wanita di ujung telepon terdiam beberapa saat. Dan tiba-tiba tertawa kecil. Lin Mo sedang merajuk dan bersekongkol denganmu untuk menipuku. Apakah kamu menyuruhnya mengangkat telepon? Yanlan berkata dengan serius. Lin Mo, apakah kamu mendengarkan? Aku minta maaf padamu. Tapi kamu tidak bisa menggunakan kata-kata seperti ini untuk menipuku. Oke. Staf agak bingung. Selama bertahun-tahun dia bekerja di rumah duka, dia telah melihat banyak anggota keluarga yang tidak dapat menerima kematian orang yang mereka cintai. Namun, reaksi Yanlan jelas di luar kemampuannya untuk menangani. Dia menghibur dengan sia-sia. Nona Xia, sebaiknya Anda datang sendiri. Lokasinya adalah rumah duka. Siapa kamu sebenarnya? Yanlan tidak mendengar suaraku. Nada bicaranya sedikit kesal. Hampir ingin menipu uang, bahkan jika kamu ingin menculik. Kamu harus memberikan telepon itu kepada Lin Mo. Aku ingin mendengar suaranya, tidak mungkin berkomunikasi. Dia hanya bisa menghibur. Nona Xia, Anda datang. Anda akan melihat Tuan Lin. Dia menutup telepon. Menghela napas panjang ke petugas pengawetan di samping. Tahukah kamu untuk segera membereskan diri? Bersihkan mayat Tuan Lin. Dia akan datang sebentar lagi. Kita tidak bisa menahannya, atur juga keamanan Yanlan. Melihat telepon di tangannya yang mengeluarkan suara putus. Tertawa tiba-tiba. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kebohongan yang begitu canggung. Lin Mo, kamu benar-benar bodoh sampai menipuku dengan cara ini. Apakah hanya ada lapisan kabut abu-abu di hatiku? Semua suara dari luar sulit masuk ke telinganya. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Telepon itu berderit karena diremas. Yanlan bergumam. Tunggu aku menemukanmu, Lin Mo. Aku akan meminta maaf padamu. Maaf. Maaf. Anda tidak bisa menakut-nakuti saya dengan hal seperti ini. Kelopak matanya perlahan memerah. Mata tajamnya juga dipenuhi urat darah. Dalam keadaan linglung, dia berjalan ke depan toko bunga. Pemiliknya sudah mengenalnya dan berkata sambil tersenyum. Nona Xia, apakah Anda datang lagi untuk membeli bunga untuk Tuan? Hari ini datang sejumlah bunga lili terbaik dan terbaru. Apakah Anda membutuhkannya? Baik. Yanlan berkata. Dia suka buket bunga yang sangat besar. Tolong rangkai untuk saya. Gerakan pemiliknya sangat cepat. Segera menyerahkan kepada Yanlan. Tuan Lin benar-benar beruntung. Apakah hari ini hari yang baik?
Aku pergi untuk meminta maaf padanya. Yanlan menandatangani suara tawa di sudut mulutnya. Aku membuatnya marah. Begitu ya? Asalkan bukan masalah besar. Melihat buket bunga, Tuan Lin pasti akan memaafkanmu? Hati-hati, Nona Xia. Dia menggesek kartunya. Mungkin dia tidak melihat dengan jelas. Atau mungkin dia sama sekali tidak melihat jumlah uangnya. Dia benar-benar membayar puluhan ribu yuan. Pemilik toko mendengar pemberitahuan penerimaan dan mengejar beberapa langkah. Berkata berulang kali. Nona Xia, Nona Su. Tapi dia sudah berjalan perlahan. Pemiliknya tidak bisa mengejar. Hanya bisa berkata tanpa daya. Isikan saja ke kartunya. Bagaimanapun, Nona Xia selalu membeli bunga untuk kekasihnya di sini. Yanlan berjalan sejauh hampir 1 kilometer. Menyadari betapa menarik perhatiannya sekarang. Banyak orang di pinggir jalan diam-diam mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Wanita cantik seperti itu. Memegang seikat besar bunga di tangannya. Benar-benar membuat iri orang lain. Dia lupa mengemudi. Sopirnya sedang cuti. Hanya bisa mengulurkan tangan untuk menghentikan seorang pengemudi. Pengemudi itu berkata sambil tersenyum. Tujuannya di mana? Apakah Anda akan menyatakan cinta? Itu adalah suara ringan dan linglung dari Bianlan di tepi rumah duka. Aku pergi untuk meminta maaf. Ekspresi wajah pengemudi itu langsung menjadi sedikit canggung. Jalan bawah tanah Minjie Anshun, jangan terlalu sedih. Dia belum mati. Bianlan berpikir dalam hati. Tetapi dia tidak ingin menjelaskan kepada siapapun. Jadi dia tersenyum pada pengemudi. Ada kemacetan di samping. Dia meneleponku lagi. Tiba-tiba mendengar teguran dan makian dari pihak lain. Bahkan jika aku dipukul dengan tamparan. Bertengkar. Bercerai juga tidak apa-apa. Yanlan tidak takut. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menyesali saya. Memberitahu pihak lain bahwa dia benar-benar tahu kesalahannya. Lin Mo sangat berhati lembut. Suatu hari dia akan dikejar kembali olehnya. Aku paling tidak tega melihatnya terluka. Ribuan penyesalan terlintas di benaknya. Metodeku tiba-tiba melahirkan sedikit harapan yang penuh percaya diri. Bunga lili di tangannya memancarkan aroma samar. Yanlan berpikir, akan ada cara. Rumah duka itu sangat besar. Memancarkan aroma panas dari operasi ketel. Dia turun dari mobil. Setitik rasa sakit melintas di matanya. Aku sangat bersih. Yanlan selalu mengingat hal-hal kecil ini. Dia melakukan kesalahan tetapi malah mencelakai. Aku hanya bisa tinggal di sini. Sebenarnya hukuman untuk siapa? Bodoh. Dia berbisik. Tidak mencari tempat yang lebih nyaman. Trik penipuan yang lebih kredibel. Bagaimana aku tega melompat dari gedung? Setelah mencoba yang terbaik untuk menghilangkan semua tebakan yang tidak perlu di hatinya. Yanlan mendesak telapak kakinya yang tidak patuh untuk bergerak maju selangkah. Dia melihat staf berpakaian hitam-hitam. Ekspresi sedikit kesakitan muncul di wajahnya. Mengeluh kepada orang di sebelahnya. Aku benar-benar berharap semua orang yang bunuh diri tidak memilih untuk melompat dari gedung. Benar-benar terlalu sulit untuk ditangani. Tulang-tulangnya hancur semua. Bagian belakang kepalanya sangat besar. Sebuah otak beku hampir habis. Ya. Berpikir dalam hati. Merasa sangat tak berdaya. Cara mati yang begitu mengerikan juga bisa dibuat-buat untuk menakutinya. 2 hari ini hanya ada satu kasus bunuh diri lompat dari gedung. Siapa namanya tadi? Apakah itu suami yang sangat kaya? Bukan, kan? Sudah kaya masih bunuh diri. Tidak mengerti, menatap mereka kosong beberapa saat. Baru sadar. Hampir tidak berfungsi. Aku sampai bersekongkol dengan para staf. Demi membohonginya. Tapi bisakah jangan dilanjutkan? Pikir. Dia sekarang benar-benar ketakutan. Jika ini adalah cara yang kupikirkan untuk menghukumnya, maka aku berhasil. Nona Xia. Seorang petugas yang suaranya agak familiar. Terengah-engah berlari mendekat. Berhenti di depannya. Silakan ikut saya. Di mana Lin Mo?
Ucapnya ringan, seolah kakinya menginjak awan. Tidak berpijak di tanah. Aku ingin bertemu dengannya. Aku membawa banyak pesan untuknya. Dia pasti akan menyukainya. Baik. Saya akan mengantar Anda menemuinya. Petugas itu menunjukkan sedikit rasa iba di wajahnya dan berjalan ke arah sini. Mengikutinya masuk ke dalam rumah duka. Telinganya dipenuhi dengan suara dengungan operasi. Sesekali suara berderak. Memenuhi rasa penasarannya yang jarang muncul. Suara apa ini? Petugas sudah terbiasa mendengarnya. Untuk sesaat tidak bereaksi. Baru setelah beberapa saat berkata, "Oh, Anda bicara soal itu." Suara dari krematorium. "Terima kasih." Jawab. Dia merasa semakin dingin. Petugas itu mengeluarkan sedikit uap putih dari hidung dan mulutnya. Dengan canggung berkata, "Maaf, musim panas di ruang pendingin hanya bisa bersuhu seperti ini. Jika tidak, mayatnya akan rusak. Mohon maafkan saya." "Mayat apa?" Yan Lan berbisik pelan. "Aku tidak mau melihat mayat. Aku ingin bertemu Jing Hai." "Baik. Anda ke sini." Akhirnya Yan Lan melihatku. Aku berbaring di tempat tidur sempit. Wajahku sangat pucat. Tapi sangat tenang. Aku terlihat seperti sedang tidur nyenyak. Baik suara langkah kaki petugas pengurus jenazah yang mondar-mandir. Ataupun suara mesin dingin yang berputar. Sedikit pun tidak mempengaruhiku. Yan Lan menatapku dengan tenang. Kemudian berkata, "Lin Mo?" Aku tidak menjawab. Dia tampak sedikit bingung. Mengerutkan kening dan memanggil Lin Mo. "Jangan bercanda. Aku tahu aku salah. Tapi ini tidak baik. Apakah jangan menghukumku dengan cara seperti ini?" Suaranya sangat pelan. Seolah takut mengganggu wajah siapapun. Petugas tidak tega dan mundur selangkah. Berbisik, "Nona Xia, polisi sudah datang untuk menyelidiki. Kemarin tidak bisa menghubungi telepon Anda. Tuan Lin bunuh diri dengan melompat dari atap gedung. Ada rekaman CCTV lengkap yang telah mengesampingkan kemungkinan pembunuhan. Mohon Anda tabah." Yan Lan tidak menghiraukan. Dia meletakkan bunga dengan lembut di samping. Berlutut di sisi tempat tidur sempit yang pendek itu. "Memohon, Lin Mo, cepat bangun. Jangan menakutiku. Aku benar-benar tahu aku salah." Lin Mo, air mata mengalir dari ujung matanya. Menetes di pipi pria yang dipoles dengan lapisan tebal bedak. "Buka mata dan lihat aku." Tangannya yang gemetar menyentuh pipiku yang dingin dan tak bernyawa. Ekspresinya kosong seolah tidak bisa memahami situasi saat ini. Memanggil namaku berulang kali. Hati petugas terasa perih. Hanya bisa mengikuti petugas penguburan keluar. Mereka berdiskusi dengan suara pelan. Semua mengatakan bahwa Nona Xia sangat mencintainya. Tuan sepertinya memang benar-benar demikian. Dia masih tidak bisa menerimanya. Suaminya meninggal. Lin berkata, "Baik-baik saja. Mengapa harus melompat dari gedung? Mana aku tahu. Jika aku punya istri dan urusan keluarga seperti ini, aku tidak rela mati." Panggilan itu masih belum berhenti. Hingga suaranya serak. Tenggorokannya sudah berdarah. Yan Lan masih berlutut di tanah yang dingin. Dengan lembut memanggil namaku. Hingga hanya bisa memanggil saat ditinggalkan. Dia diam-diam melihat mayat itu. Jejak air mata di wajahnya sudah mengering. "Kau menipuku." Dia berkata dengan lembut. "Lin Mo, bagaimana bisa kau tega meninggalkanku?" Sebuah ciuman yang sangat ringan mendarat di bibirku. Dia merasakan rasa asin air matanya sendiri. Dengan pusing berdiri. Staf kembali masuk. Berkata dengan halus, "Nona Xia, apa yang ingin Anda lakukan?" "Biaya akan saya urus." Suaranya serak hingga hampir tidak terdengar. "Nanti saya akan mengirim mobil untuk membawanya pergi." "Baik. Nona Xia. Semoga Anda tabah." "Mengapa semua orang menyuruhnya untuk tabah?"
Bian Lan berpikir, Jing Han-nya itu hanya sedang merajuk. Dia akan membawaku kembali. Dengan baik dan perlahan membujukku. Suatu hari aku akan luluh. Memaafkan petugas penguburannya. Sudah mengurus mayat itu. Ditutupi kain putih, aku yang berada di dalam mobil terlihat seperti orang biasa. Yan Lan duduk di tepi tempat tidur. Memegang tanganku. Berbisik, Lin Mo, aku membawamu pulang. Kamu mau marah juga boleh. Mau ngambek juga boleh. Asal jangan tinggalkan aku, oke? Berita tentang aku jatuh dari gedung dan meninggal baru tersebar hampir seminggu kemudian. Karena selama periode ini, Yan Lan bertingkah terlalu seperti orang normal. Dia masih menyiratkan untuk pergi ke perusahaan untuk menangani urusan resmi. Dia masih akan menghadiri pesta dan perjamuan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja ketika orang lain bertanya tentang aku, dia selalu tersenyum tak berdaya dan berkata, aku melakukan kesalahan. Dan aku ngambek dengan semua orang. Pertemuan itu selalu menjadikannya bahan lelucon. Setelah minum 2 gelas anggur, dia mengangkat pergelangan tangannya. Melihat arloji dengan sopan dan meminta maaf menjawab aku harus pulang. Kalian tahu suami yang mudah marah. Terlebih lagi tidak tahan dengan istri yang terlambat. Cepat bujuk Lin Mo agar bahagia. Mereka tersenyum ramah. Sudah lama tidak melihat kakak Jing Han. Jadi ketika berita itu muncul, semua orang terkejut. Seminggu yang lalu, aku tidak salah ingatkan. Kemarin Yan Lan masih memberitahuku. Pulang menemani suami ya apa? Aku juga melihat dia sesekali menunduk untuk mengirim pesan kepada suaminya. Tersenyum begitu manis. Mungkinkah itu palsu? Bagaimana kamu tahu bahwa suami yang dia katakan itu adalah yang di rumah? Jangan berspekulasi dengan jahat. Aku lihat Yan Lan bukan tipe orang yang mencari berondong. Berbagai macam diskusi. Yan Lan tampaknya tidak peduli sama sekali. Ketika dia tiba di rumah, hari sudah gelap. Menghela nafas tak berdaya. Pulang terlambat. Aku pasti akan membuatnya marah lagi. Tapi senyum di sudut bibirnya manis. Dia baru saja menempelkan sidik jarinya di kunci. Seseorang memeluk pinggangnya dari belakang. Pipi menempel di punggungnya. Berbicara dengan menyedihkan. Yan Lan, kenapa kamu tidak mencariku? Yan Lan panik. Secara refleks mendorongnya dengan kasar. Berbicara dengan dingin. Siapa yang menyuruhmu datang, Yan Lan? Shen Yao menggigit bibirnya. Dengan wajah penuh perhatian berkata, aku tahu kamu sangat sedih sekarang. Aku datang menemanimu. Tidak baikkah? Pergi. Yan Lan marah. Apakah kamu ingin membuatku hancur berantakan? Shen Yao. Jika Lin Mo tahu, dia akan semakin marah padaku. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Pergi. Yan Lan berteriak pada Shen Yao. Dia mendorongnya hingga jatuh di tangga. Ekspresinya terdistorsi. Dia tersedak. Tidak ada yang ingin kakak Lin Mo pergi seperti ini. Jangan seperti ini. Baiklah. Bisakah aku menggantikannya menemanimu? Yang menjawabnya adalah tatapan dingin Yan Lan yang tiba-tiba. Dia melihat Yan Lan membungkuk inci demi inci seolah ingin menciumnya. Tapi seringai dingin yang terpancar dari mata itu membuat tulang punggungnya terasa dingin. Kemudian sebuah tangan mencengkeram lehernya. Dulu Shen Yao selalu tahu bahwa Yan Lan adalah atlet nasional. Dia dicekik hingga pipinya memerah dan membiru. Sulit bernapas. Berjuang dengan kesakitan. Yan Lan berkata dengan lembut, jika aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu. Dia dilempar dengan keras ke tanah. Berteriak kesakitan, Yan Lan. Tetapi bahkan tidak meliriknya. Berbalik dan memasuki rumah. Meninggalkan Shen Yao dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia mengetahui kepergianku. Rekan-rekannya bercanda. Akhirnya dia mendapat kesempatan untuk naik jabatan. Seseorang juga mengirim pesan untuk bertanya pada Shen Yao. Yan Lan itu setiap hari saat hari masih terang. Pulang untuk menemani suaminya. Apakah itu dia? Shen Yao? Tentu saja tidak ditemani oleh Yan Lan.
Oleh karena itu dia takut pada wanita itu. Dan mencari orang baru. Lalu segera datang berkunjung. Entah sengaja atau tidak. Yanlan lupa menguncinya saat masuk. Melihat ruang tamu yang gelap gulita itu. Perasaan marah dan tidak puas muncul di hatinya. Mungkinkah Yanlan benar-benar secepat itu memiliki orang baru di hatinya? Padahal dulu dia masih menunjukkan betapa dia mencintaiku. Dia dengan enggan bangkit. Sepatu layang-layang mengeluarkan suara berdebam di tangga. Mengikuti masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah gelap gulita. Suhu AC sangat rendah. Seolah memasuki gua es. Shen Yao hari ini datang mencari Yanlan. Tentu saja berdandan dengan cermat, berpakaian tipis dan tampan. Sekarang lengannya dipenuhi merinding. Dia dengan hati-hati berjalan masuk. Dengan suara rendah memanggil nama Yanlan. Tetapi tidak ada yang menjawab. Di villa sebesar ini, dulu beberapa pengasuh yang melayaniku menghilang. Hanya menyisakan suara langkah kaki yang kosong. Dia mendengar langkah kaki yang sangat halus. Tanpa sadar mendongak untuk melihat. Tetapi melihat Yanlan berjalan ke suatu arah tanpa menoleh ke belakang. Gerakannya sangat cepat. Yanlan. Shen Yao berteriak. Tetapi tidak melihat orang berhenti. Hanya bisa dengan cepat mengikuti. Dia selalu merasa villa ini agak dingin tidak normal. Hanya bisa menghibur diri sendiri bahwa itu adalah AC. Terlalu rendah dinyalakan. Menggosok lengan dan pipinya. Dia menemukan ruangan terdalam di villa. Itu adalah kamar tidur utama tempat Yanlan dan aku tinggal bersama. Shen Yao sudah beberapa kali datang. Dia tahu mereka akan bermesraan di sini. Bercumbu. Dia juga pernah menggunakan sepasang mata untuk menatap papan pintu dengan tajam. Berharap aku segera mati. Tapi sekarang aku benar-benar mati. Dia agak ragu. Yanlan tidak akan tahu bahwa dia yang menghalangi. Menyebabkan Lin Moqi bunuh diri, kan? Dia dengan ragu mengepalkan tinjunya. Tetapi mendengar seseorang di dalam rumah terus-menerus mengatakan sesuatu. Dia terkejut. Dengan cepat menahan napas. Berusaha mendengarkan dengan seksama. Itu adalah suara Yanlan. Nada bicaranya sangat lembut. Bintang-bintang berbicara terputus-putus sesuatu. Shen Yao tidak bisa mendengar dengan jelas. Kadang-kadang menangkap kata-kata yang terpenggal. Ternyata memanggil sayang aku cinta kamu dan sejenisnya. Hatinya bergetar. Hampir sedikit tidak percaya dengan wajah besar Deng. Mungkinkah Lin Mo belum mati? Berita itu palsu. Jadi dia melompat dari gedung hanyalah sebuah trik menarik perhatian. Hanya saja dia bersaing dengan Yanlan di bawah komandonya. Dia ingin memperjelas. Mendengus dingin dari hidungnya. Lalu cemberut dan hendak mengetuk pintu. Karena aku bisa memaksa. Dia runtuh sekali, maka akan ada yang kedua kalinya. Hanya saja Shen Yao tidak menyangka pintu tidak terkunci. Gerakannya agak besar. Sepatu kulit di kakinya condong ke depan. Ternyata dengan suara gedebuk, dia membuka pintu. Dan berlutut di tanah. Dia meringis kesakitan dan mendongak. Melihat Yanlan di dalam ruangan. Dia melihat sepasang mata Yanlan yang tanpa riak. Menatapnya, seolah-olah melihat sesuatu yang kotor. Shen Yao merasa ciut karena tatapannya. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Melihat orang di samping Yanlan. Dia melihatku berbaring di tempat tidur. Tubuhku hanya terlihat agak aneh. Lalu berdiri. Berkata dengan tenang. Kak Lin Mo, lama tidak bertemu. Aku tidak membalasnya. Shen Yao lalu maju selangkah. Ingin meraih bahu Yanlan. Bermanja padanya seperti biasa. Hanya saja dia baru mendekat sedikit. Dia menemukan petunjuk. Aku yang berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam dan bibir berwarna merah muda tipis. Dioleskan oleh Yanlan dengan lembut untukku. Selain itu, wajahku dilapisi dengan lapisan bedak tebal. Ini juga tidak bisa menutupi warna putih bersih di baliknya. Ini adalah mayat tanpa keraguan. Tangan Shen Yao gemetar hebat. Dia mundur selangkah. Tenggorokannya seperti dicekik dengan erat. Tidak ada suara yang bisa keluar. Dia ingin berteriak.
Ingin melarikan diri. Akhirnya mengerti aroma samar yang tercium saat pertama kali memasuki villa. Tapi untuk apa AC dengan suhu rendah ini? Namun Yanlan hanya menatap ekspresinya dengan tenang seperti genangan air mati. Shen Yao. Dia berkata dengan lembut. Catatan obrolan itu. Kamu yang memberitahunya. Benar kan? Shen Yao tidak bisa berkata apa-apa. Punggungnya menempel di dinding. Berusaha keras menggelengkan kepala. Air mata sudah mengalir keluar. Kebuntuan untuk sementara waktu. Baru kemudian dia tersentak. Berkata terputus-putus. Kamu gila? Dia sudah mati. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ekspresi Yanlan langsung berubah. Dia berdiri. Selangkah demi selangkah berjalan menuju Shen Yao. Dia mati. Yanlan berkata dengan dingin. Itu salah siapa? Yan Yao. Beritahu aku, apakah kamu benar-benar Yanlan ingin kaki melewati dinding dan tidak bisa berdiri? Dampak melihat mayat untuk pertama kalinya lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia terisak dan berkata. Bukan aku, sungguh bukan aku, Yanlan. Aku salah. Seharusnya aku tidak memprovokasinya. Bawa Lin Mo untuk dimakamkan. Kumohon. Yanlan sudah berhenti di depannya. Berbisik di telinganya. Seperti saat mereka berdua berkali-kali berguling di tempat tidur. Berbisik pelan seperti itu. Shen Yao. Aku salah. Kamu juga salah. Tidak seorang pun dari kita bisa dengan mudah menyingkirkannya. Dia bahkan mencibir pelan. Shen Yao sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah, gemetar dan menatapnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Yanlan tidak menjawab. Dia. Saat keluar kamar. Tangannya masih menggenggam segenggam rambut Shen Yao yang patah. Dia terlalu banyak berjuang. Yanlan akhirnya bisa mengendalikannya. Saat ini sedang mencuci tangan dengan perlahan dan metodis. Rambut itu jatuh ke dalam baskom keramik putih salju. Bersamaan dengan aliran air yang sedikit demi sedikit masuk. Selokan melilit logam. Penyumbat. Kenakan Yanlan yang kotor. Bergumam. Jika Lin mau melihatnya, dia akan marah. Hilangnya Shen Yao tidak membawa pengaruh apapun ke dunia luar. Dia bertaruh segalanya. Datang ke kota ini untuk berjuang. Dan akhirnya hanya bisa bertahan hidup dengan Yanlan. Setelah semua orang menyadari ada sesuatu yang salah dengan Yanlan. Sebulan telah berlalu. Mengapa aku belum mendengar Yanlan mengadakan pemakaman untuk Lin Mo? Apakah kotoran itu sudah dimakamkan? Memakamkan apa? Dia kemarin masih bilang dia akan membawakan makanan untuk Lin Mo. Sejujurnya, awalnya aku merasa sangat manis. Untungnya sedikit menakutkan. Kata-kata kedua orang itu tiba-tiba berhenti. Karena orang yang menjadi topik pembicaraan sedang berjalan ke arah sini sambil memegang ponsel. Apakah kamu tidak suka makan? Dia sedikit mengangkat alisnya. Dengan ekspresi sedikit terkejut. Lalu tertawa. Tapi aku sudah membawanya kembali. Bagaimana ini? Baiklah, baiklah. Aku akan menghabiskannya sendiri. Nada bicaranya sangat memanjakan. Dengan sedikit ketidakberdayaan. Tampak sangat bahagia. Kedua orang itu saling pandang. Dengan berani melangkah maju untuk memulai percakapan. Nona Xia. Anda sedang menelepon siapa? Tentu saja suamiku, Yanlan tersenyum. Sambil menggelengkan kepala. Sebelumnya dia bilang suka rasa ini. Sekarang dia tidak suka lagi. Sangat nakal. Haha. Sepertinya Anda sedang berbahagia. Yanlan tersenyum lembut dan mengangguk. Lalu pergi. Kedua orang itu saling memandang setelah dia pergi. Dan merasakan perasaan merinding. Aku kembali. Bahkan jika tidak ada yang menjawab. Yanlan akan mengucapkan kalimat ini saat melepas sepatunya. Hanya saja di masa lalu. Aku akan menyambutnya saat ini. Akibatnya, mantel di tangannya memberinya ciuman sambil tersenyum. Yanlan seharusnya sudah terbiasa dengan hari-hari tanpaku.
Tetapi saat ini dia selalu merasa sedikit kesepian. Dia meletakkan sekantong kue itu. Tetapi matanya tertuju pada ruang tamu. Pria di tengah berlutut di tempat. Lili yang memenuhi meja tulis itu. Kemeja itu putih bersih dan tipis. Sangat akrab. Aku menunjukkan senyum yang sedikit malu-malu. Yanlan saat itu. Yanlan mengira dia melihatku saat baru menikah. Matanya melebar. Dia tanpa sadar maju selangkah. Tetapi menemukan pria itu menyusutkan lehernya. Rantai di pergelangan kakinya juga berdering. Gerakannya berhenti. Pria itu langsung pucat pasi. Tersungkur padanya. Di bawah kakinya, Yanlan mencondongkan tubuh dan mencubit pipinya dengan jari-jarinya. Sudut dahinya berkedut tanpa sadar. Kemarahan besar membentuk ekspresi yang terdistorsi di wajahnya. Tetapi suaranya sangat pelan. Beraninya kamu? Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku menggertakkan gigi. Beraninya kamu memakai pakaiannya. Kamu cocok dengannya. Shen Yao ditampar dan menabrak meja kopi. Duri yang dipasang di bunga lili di kakinya jatuh ke tanah dengan suara renyah yang jernih. Dia tiba-tiba gemetar. Mengabaikan pusing. Memeluk kaki Yanlan dan menangis memohon. Yanlan, kumohon, biarkan aku menggantikannya. Aku menggantikannya? Oke. Pergi. Yanlan menghempaskannya. Dia hampir meraung. Kamu juga pantas memakai pakaian suamiku. Kamu ini barang apa? Lepas itu sekarang juga. Shen Yao hanya bisa dengan gemetar menyeret ke meja itu. Dia bertelanjang dada dan terengah-engah. Duduk di tepi sofa dan menangis dengan sedih. Yanlan. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tahu. Aku memintamu untuk menemani Lin Mo Yanlan Dao di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Yanlan terisak dan menggelengkan kepalanya. Dia hampir disiksa sampai gila. Yanlan memberinya air setiap hari. Dan tidak menyiksanya. Tapi setiap kali dia keluar, Shen Yao akan dikunci di kamar olehnya. Hidup berdampingan dengan mayat yang dingin itu. Selama berhari-hari. Aku sudah berpindah dari lingkungan ber-AC dengan suhu terendah. Berbaring di lemari es yang menyerupai peti mati. Setiap hari dan malam dia gemetar ketakutan oleh suara di villa. Dia tidak bisa tidur. Matanya dipenuhi dengan darah. Hampir runtuh. Dia selalu merasa takut. Aku bangkit dari lemari es dan melihat. Dia berkata, "Ini semua salahmu." Aku melihat dia begitu ketakutan. Yanlan berbicara dengan lembut. Shen Yao, Yao Jintian, Yinyin, Lin Mo, bisa melihatnya dengan jelas. Dia berteriak kaget dan tidak tahan lagi dengan teror Yanlan ini. Setiap kali dia akan pingsan, Yanlan. Tapi dengan keras meraih telinganya. Tertawa. Kamu bahkan tidak tahu cara melawan sedikit pun. Yan Yao. Kau pantas mendapatkannya, Shen Yao. Mata sepertinya melihat sesuatu. Tapi masih tertutupi oleh air mata. Dia memohon dengan pahit. Lan, lepaskan aku, lepaskan kamu. Siapa yang akan melepaskan aku? Seolah merasa sangat pahit, Yanlan bergumam dan berbalik untuk pergi. Tapi Shen Yao tiba-tiba membalikannya. Pecahan kata itu mengenai leher Yanlan. Dan segera darah mengalir deras. Tidak apa-apa. An yang akrab dengan Yanlan merasa sengsara. Menepuk bahunya. Saat itu, Yao sudah bangun. Kamu juga sudah bekerja keras selama ini. Yanlan. Wajah pucat. Dengan tenang menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa berbicara untuk saat ini. Di lingkungan AC di mana lehernya terjerat. Dia tampak benar-benar lelah. Bingung dan tidak berbahaya. Ancai melihat teman lamanya. Dan hatinya terasa sedikit pahit saat ini. Dia membujuk. Aku tahu kau sangat mencintai kakak Lin Mo. Tetapi orang mati tidak bisa hidup kembali. Jangan terlalu terobsesi. Dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku akan memakamkannya, kata Yanlan sambil mengetik.
Aku hanya terlalu berat untuk melepaskannya. Ancai menghela nafas. Dan menepuk bahunya lagi. Aku akan meminta temanku untuk mengupayakan Shen Yao menjadi duda. Kau harus segera move on. Mengerti? Yanlan mengangguk. Ancai masih sibuk mengurus hal-hal ini. Dan pergi setelah berpesan beberapa patah kata. Ketika bangsal menjadi sunyi senyap. Yanlan menoleh. Diam-diam melihat keluar jendela. Pohon-pohon di dekat jendela sudah menguning. Daun-daun sesekali berterbangan ke dalam ruangan. Bahkan setelah menyelesaikan satu hal. Hati Yanlan terasa kosong dan tidak membumi. Ini sudah sebulan penuh sejak aku pergi. Dia masih tidak mau menguburku. Tidak lain karena di dalam hatinya dia selalu merasa bahwa suatu hari masih ada kemungkinan keajaiban terjadi. Tetapi bahkan jika aku memimpikanku setiap malam dan melihat mayatku yang tidak bersalah setiap hari, aku sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan hidup kembali. Dia menutup matanya dengan lembut. Rasa sakit yang menusuk dari waktu ke waktu membuatnya tidak bisa tenang bahkan dalam mimpi yang dangkal. Aku sudah mati. Semua orang memberitahunya. Aku sudah mati. Tetapi Yanlan masih tidak mau percaya bahwa dia melihat bayanganku di jalan yang ramai. Aku sedang tertawa dan berbicara dengan anak laki-laki di sampingku. Tampak sangat gembira. Yanlan ingin memanggil namaku. Ingin aku menunggu. Tetapi kakinya seolah-olah disiram dengan beton. Besi beton yang dipadatkan. Tidak bisa bergerak selangkah pun. Dia melihat mereka pergi dengan mata kepala sendiri. Dan mendengar anak laki-laki itu berkata, setelah selamat dari bencana besar, pasti akan ada keberuntungan di masa depan. Namun, Lin Mo, setelah kamu bangun, aku selalu merasa kamu berubah. Seperti orang lain. Senyumku sedikit memudar. Kemudian berkata, mungkin karena saat hidup dan mati, aku memikirkan banyak hal. Apakah kamu tidak lagi mengejar gadis yang dulu kamu sukai? Aku menggelengkan kepala. Keduanya semakin menjauh. Hanya Yanlan yang berdiri di tempatnya dengan keringat dingin. Dia sedikit bingung dengan situasi di depannya. Namun tiba-tiba mendengar sebuah suara, "Host. Aku sudah bilang. Kamu akan menyesal." Ya. Aku berkata dengan tenang. Seharusnya aku tidak melebih-lebihkan siapapun. Untungnya, masih ada kesempatan untuk kembali, kata suara mekanis itu. Tapi ada syarat dan harganya. Bisakah kamu menerimanya? Tentu saja. Yanlan tiba-tiba terbangun. Di luar jendela, langit musim gugur cerah. Dia duduk. Dalam hatinya seolah-olah tiba-tiba tahu sesuatu. Di sepanjang jalan, dia melihat banyak perawat dan dokter, serta berbagai macam pasien. Setiap kali dia melangkah, dia akan melihat semua yang ada di sekitarnya. Menghilang sedikit demi sedikit. Hingga dia berdiri di pagar rumah sakit di lantai atas, tidak mudah untuk memanjatnya. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Memperlihatkan lengan yang penuh bekas luka. Dia sudah memikirkan kematian berkali-kali. Namun tidak pernah terpikir bahwa hari itu kematian itu bisa membuatnya bertemu denganku lagi. Apakah yang kukatakan itu benar? Dia memikirkan kalimat ini di benaknya. Namun tidak ada yang menjawabnya begitu besar. Dia terhuyung-huyung. Tidak tahu apakah hal yang baru saja muncul di benaknya itu ilusi atau kenyataan. Jika itu nyata, dia bisa bertemu denganku lagi. Jika itu palsu, jika dia melompat, dia akan mati. Namun Meng Fen tidak ragu. Dia memejamkan mata dan jatuh ke belakang. Ayo pergi. Lin Mo dan Meng Fen merangkul bahunya. Dengan menyedihkan memohon. Bisakah kau menemaniku berjalan-jalan saja? Aku masih harus masuk kelas. Aku tersenyum tak berdaya. Kau ganti waktu saja, asalkan kau mau. Berjanjilah padaku. Kapan saja boleh. Meng Fen langsung tertawa. Kau memang saudara baikku. Dia melompat-lompat melepaskan tangan dan berlari menjauh. Aku menghela nafas. Terhadap sahabat yang sudah bermain bersama sejak kecil ini, aku juga sedikit tidak berdaya. Aku kembali ke dunia milikku ini sudah 3 bulan.
Dulu aku meninggal karena kecelakaan mobil. Bayi itu dikirim ke dunia lain untuk melakukan misi penaklukan. Setelah bangun, aku menemukan tingkat luka di tubuhku telah diringankan oleh sistem. Hanya gegar otak ringan. Bayi itu tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Aku kembali ke kehidupanku yang sehat dan segar di usia 22 tahun. Meng Fan melihatku sudah sembuh total. Lalu memintaku untuk pergi bersamanya ke acara perjodohan untuk mencari pacar. Tapi sebagai seseorang yang baru saja mengakhiri hubungan yang sangat gagal, bagaimana aku bisa memiliki pikiran untuk pergi ke acara perjodohan? Tapi karena teman baikku sangat memintanya, aku juga terpaksa berkata. Meng Fan sudah muncul di depan pintu asrama pada waktu yang telah disepakati. Aku sedikit merapikan diri dan akan keluar. Dia langsung berteriak, mengeluarkan parfum dan akan menyemprotkannya ke tubuhku. Aku tahu kau tampan. Tapi kau hanya cuci muka dan keluar. Iya kan? Aku tidak mencari pacar. Aku berkata dengan kesal sekaligus geli. Baiklah. Cepat pergi. Baiklah. Keduanya bergandengan tangan menuju KTV yang sudah dipesan secara online. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan kekanak-kanakan semacam ini. Tidak bisa menolak Meng Fan, yang terus menarikku saat membuka pintu ruang karaoke. Aku sedikit malu dan bersembunyi di belakang Meng Fan. Diam-diam mengikuti masuk. Tak lama kemudian, aku melihat seseorang yang familiar di tengah kerumunan. Zheng lalu memalingkan muka dari sialan. Kenapa dia juga ada di sini? Meng Fan berbisik di telingaku. Apakah kamu masih menyukainya sekarang? Jika suka, cepat bertindak. Sebenarnya dulu, perasaanku padanya tidak terlalu kuat. Hanya rasa ingin tahu saja. Sekarang ketika aku memikirkan kembali perasaan cinta diam-diam yang naif dan manis itu, seolah sudah lama sekali. Secara alami menggelengkan kepala. Kau benar-benar berubah setelah kecelakaan mobil. Meng Fan cemberut. Baiklah. Aku akan langsung menolak orang yang akan pergi bersamaku nanti. Aku dengan canggung hanya tahu memotong buah di atas meja dan memakannya. Sepanjang waktu tanpa mengangkat kepala. Sampai Meng Fan yang sedang bersenang-senang mendekatiku. Apakah kamu menyadari sialan sedang melihatmu? Tidak mungkin. Aku tanpa sadar membantah. Tetapi tanpa sadar melihat ke arah itu. Benar saja sialan menatapku tanpa berkedip. Aku terkejut. Lawan langsung sedikit mengangkat bibirnya ke arahku. Aku tersenyum. Menunjuk ke ponselku. Aku menunduk dan baru menyadari. Lawan mengirimiku pesan, sudah baik kan? Di internet aku menelusuri catatan obrolanku dengan sialan. Lebih tepatnya catatan senang-senangku sendiri. Sialan selalu membalas. Singkat dan dingin, sudah lebih baik. Aku menyesap anggur bersoda. Terima kasih atas perhatiannya. Aku ingin duduk di dekatmu. Bolehkah? Kali ini aku benar-benar terkejut. Sialan yang dulu sama sekali tidak mau memperhatikanku. Sekarang ada apa ini? Akhirnya aku menolak. Di dalam ruangan sangat bising. Setelah minum 2 gelas anggur, aku ingin keluar mencari udara segar. Aku diam-diam menyelinap keluar. Berdiri di tepi koridor dengan lesu melihat ponsel. Memikirkan laporan eksperimen yang harus diserahkan besok. Tetapi di sampingku berdiri seseorang, Lin Mu. Suara sialan rendah dan lembut. Apakah kamu tidak enak badan? Tidak, aku sedikit terkejut. Kenapa kamu datang? Sialan adalah orang yang sangat populer. Dia tidak pernah kekurangan lambaian tangan. Dan bisa mendapatkan pacar. Aku cukup penasaran dengan riak minat kencan buta semacam ini. Terlalu berisik. Sialan berkata. Aku masih suka tempat yang sepi. Dalam hal ini, kita sangat mirip. Aku minum sedikit alkohol. Jadi aku tidak berbicara terlalu rendah hati. Lalu mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu masih kekurangan pacar? Sialan menjawab dengan lugas. Aku datang untukmu. Dia mengeluarkan liontin bunga lili dari sakunya. Ingin sekali diayun-ayunkan oleh angin malam dan memberikannya kepadaku. Aku menunduk dan melihatnya,
Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa? Seseorang mengatakan kamu menyukai bunga lili. Xia Lan berkata. Aku pergi? Aku tidak melihatnya di selusin toko bunga. Sudah dipesan semuanya. Hanya bisa memberimu ini. Jika kamu memberiku bunga lili sungguhan, aku tidak mau. Aku berkata dengan tenang. Mulai sekarang, aku tidak suka bunga lili lagi. Xia Lan menjawab dalam benaknya. Lihat, aku benar, kan? Kemudian sistem terdiam untuk waktu yang lama. Dari mana kamu mendapatkan ini? Apakah basis data akurat atau tidak? Xia Lan berkata dengan sedikit tidak puas. Apakah aku harus mendengarkanmu di masa depan? Bagaimana jika Lin mau ketakutan dan melarikan diri? Maaf. Setelah sekian lama. Sistem menjawab. Aku akan mencoba memberitahumu hal-hal yang lebih akurat. Siapa namamu tadi? Sistem Yanlan berkata. Nama saya dulu adalah Yanlan. Setelah Yanlan bangun, dia menemukan dirinya menjadi inang dari penakluk. Dia benar-benar bisa melihatku melalui mata gadis itu. Tetapi hanya bisa menjadi sistem. Sebuah sistem yang mengajarkan Xia Lan bagaimana mencintaiku. Dia tidak lagi memiliki tubuh. Memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas mandiri. Satu-satunya yang dia miliki hanyalah pengalaman bertahun-tahun bersamaku. Dia tahu apa yang aku suka makan. Apa yang aku suka tonton. Bunga seperti apa yang aku suka. Orang seperti apa. Tapi dia tidak akan pernah bisa berbicara langsung denganku. Xia Lan mengantarku kembali ke sekolah. Tersenyum padaku. Berkata, aku akan memberitahu mereka untuk mengantar Meng Fan kembali. Kamu istirahat dulu. Aku mengangguk. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Xia Lan tertawa. Tidak apa-apa, dalam perjalanan pulang. Dia masih berbicara dengan sistem. Dia berkata, untungnya ada sistem kalian ini. Kalau tidak, aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Selama aku menaklukkan Lin Mo, dia tidak akan mati. Benar kan? Ya. Entah kenapa. Dia merasakan sedikit kesepian dari nada notifikasi sistem. Mohon host terus berjuang untuk menaklukkan. Untuk menghindari kematian target misi. Rekomendasikan lagi buku yang dia suka baca malam ini. Kata Xia Lan. Aku ingin lebih mengenalnya, host yang baik. Aku menyadari Xia Lan sepertinya mengejarku. Dulu aku memang menyukai gadis ini. Di mata orang lain. Ini baru beberapa hari yang lalu. Tapi bagiku, ini sudah menjadi pikiran bertahun-tahun yang lalu. Aku melihat pesan yang dikirim gadis itu di ponselku. Mematikan layar dengan diam. Meng Fan di sampingku tiba-tiba berteriak. Bukankah kamu menyukainya? Kenapa sekarang kamu mengabaikannya? Aku tidak bisa menyukai orang lain sekarang. Ucapku pelan. Aku tidak ingin mengambil risiko. Aku takut akan memberikan hati yang tulus lagi. Orang lain menginjak-injaknya. Penuh darah dan mengerikan untuk dilihat. Ini bukan dunia misi. Aku tidak punya misi penaklukan yang akan membuatku mati jika tidak selesai. Mengambil risiko untuk mengejar cinta yang ilusi. Bukanlah sifat bawaanku. Meng Fan tidak tahu apa yang terjadi padaku. Mendengar kata-kata ini, dia berhenti. Dia menatapku dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba memelukku. Kamu harus baik-baik saja. Kata Meng Fan. Jika kamu tidak suka, maka tidak suka saja. Aku akan menolaknya untukmu. Aku mengangguk. Lalu Meng Fan menelepon Xia Lan. Memberitahunya. Keadaanku saat ini sedang tidak baik. Jadi jangan menghubungiku lagi. Nada bicaranya seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Aku di samping mendengarkan sampai perempuan itu terdiam lama. Baru kemudian berkata, baik, dengan pelan. Dia menambahkan sebelum Meng Fan menutup telepon. Aku masih akan menunggunya. Tapi tolong sampaikan padanya. Jangan merasa tertekan. Kapanpun dia ingin keluar bermain, aku akan menemaninya. Kemanapun. Meng Fan menggosok lengannya dan menggigil.
berkata padaku. Dia sangat gombal. Sialan yakin. Dulu aku menyukainya. Karena itu dia mempersingkat langkah pengejaran ini. Hanya setelah kecelakaan mobil. Sikapku berubah drastis. Dia tidak bisa menyalahkan. Hanya merasa kesal. Dan lebih percaya bahwa sistem yang dulu mengendalikan sifatku. Yang suka melihatku mengejar di belakangnya, sangat tajam dan detail. Terus diam tanpa bicara. Sialan mengerutkan kening. Merasa kesal di hatinya. Bisakah kecelakaan mobil membuat perubahan sebesar ini pada seseorang? Mengapa Lin Mo sekarang sama sekali berbeda dari sebelumnya? Dia tidak tahu seberapa sedih sistem yang bersembunyi di hatinya. Akulah yang membuatnya seperti ini. Dulu ketika mereka baru bersama, aku ceria dan terbuka. Seperti sebatang rumput liar yang ingin tumbuh dengan cepat. Yan Lan berpikir. Mungkin ini takdir. Seperti ini? Membiarkannya melihat sendiri kejahatan yang telah diperbuatnya. Dia ragu apakah harus memberitahu Sialan tentang hal itu. Tetapi gadis itu dengan cepat menghibur dirinya sendiri. Dia tidak takut dengan sikap dingin saya. Lebih mengkhawatirkan keadaan saya saat ini. Mengapa begitu terikat? Karena aku tidak ingin bertemu dengannya. Maka jangan bertemu saja. Dia memanggil kurir. Mengirimiku sebuah buku. Bukan konten yang muluk-muluk. Tetapi sangat menyenangkan dan santai. Yan Lan tertegun saat membaca buku itu. Berkata dia tidak menyukainya. Membaca ini? Suka atau tidak suka tidak masalah. Sialan mengangkat bahunya. Akhir-akhir ini dia sangat lelah. Aku hanya ingin dia sedikit bahagia. Tujuannya bukan untuk menambah kesan yang baik. Hanya ingin menjalin persahabatan dengannya. Hati Yan Lan terasa perih. Akhirnya tahu di mana letak perbedaan antara dirinya dan orang itu. Setelah saya menerima buku itu, saya tidak langsung mengembalikannya seperti yang diharapkan Sialan. Saya butuh waktu seminggu untuk perlahan menyelesaikan isinya. Dan secara proaktif mengirim pesan kepada Sialan. Kenapa buku ini? Karena aku suka membacanya saat kecil. Sialan? Balasannya adalah senyuman di sudut bibirnya. Tergantung di senyumannya. Betapa kekanak-kanakan. Aku hanya membalas 2 kata ini. Tetapi dia tertawa lebih bahagia. Seolah-olah ini bukan merujuk kepujian untuk Yan Lan. Tetapi hanya untukku. Saya tidak akan melakukan percakapan membosankan seperti itu dengan orang yang tidak saya sukai sama sekali. Jelas? Sialan melakukan hal yang benar. Keduanya mengobrol selama beberapa hari. Yan Lan perlahan-lahan merasa sedikit bingung. Menikah selama bertahun-tahun. Dia pikir dia mengenalku. Tetapi melihat proses interaksiku dengan Sialan, dia baru tahu. Ternyata aku memiliki sisi seperti ini. Prestasi belajarku sangat baik. Di kelas profesional, dia tidak pernah membalas pesan Sialan. Suatu kali, Sialan pergi ke kelasku untuk menemaniku mengikuti kelas terbuka. Tetapi keduanya hanya duduk berurutan. Tanpa percakapan sama sekali. Dia bertanya pada Sialan, apakah kamu tidak merasa ini sia-sia? Tidak juga. Sialan menjawab, aku merasa senang bisa menemaninya. Aku juga sangat senang. Hanya itu. Tingkah laku yang tampaknya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kesukaanku benar-benar meningkat. Sialan tidak pernah bertanya pada Yan Lan. Seberapa jauh kemajuan penaklukannya saat ini. Dan dia tidak menunjukkan banyak kegembiraan bahkan ketika dia mengetahui angkanya. Dia selalu mengatakan bahwa dia menyukaiku. Bukan hanya karena tugas ini. Mungkin inilah hukuman surga untuknya. Yan Lan berpikir. Selama tugas itu belum selesai, dia harus melihatku dengan mata kepalanya sendiri. Secara bertahap melepaskan hati padamu, Shen Ziwei. Kami muda dan cantik. Penuh dengan cinta yang hidup. Berharap untuk menjadi sangat berbeda darinya. Mungkin dalam pergaulan selanjutnya. Aku benar-benar jatuh cinta pada Yan Lan. Tetapi aku tahu bahwa sejak awal aku mendekati diriku dengan tujuan. Dan dia juga menggunakan cara kotor seperti itu. Untuk membuat pihak lain tetap tinggal.
kebohongan dan penyembunyian adalah warna dasar cinta kita. Sekarang sudah kabur. Dia pikir dia telah menjadi apa yang disebut jantung pertunjukan. Dan tidak akan menghasilkan perisai aneh lagi. Rasa sakit datang ke dunia ini hanya untuk melihatku sekali lagi. Tetapi sekarang perilaku ini seperti meminum obat penenang. Lihatlah lebih banyak. Pikirkan lebih banyak. Tetapi ini juga berarti sialan dan aku semakin dekat selangkah demi selangkah. Misalnya, malam musim semi yang cerah ini. Dalam sekejap mata sudah 3 bulan. Tidak ada pengejaran dan pengakuan yang luar biasa. Dua hati telah mendekat. Sialan melihat ramalan cuaca. Mengirim pesan teks. Tidak maukah kamu pergi keluar piknik bersamaku? Kata-kataku di media sosial masih sangat jarang dilihat. Masih tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum tipis. Saat itu, pertemuan terakhir sudah 2 minggu yang lalu. Sialan bertanya padaku tentang proyek. Sibuk? Sibuk? Aku menghela napas lega. Selanjutnya, aku akan mempersiapkan tesis kelulusan. Sialan tidak bisa menahan diri untuk berkata pada sialan. Setelah lulus, kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Tidak mau berusaha lebih keras? Tidak apa-apa. Kata sialan. Sekarang transportasi sangat maju. Aku bisa pergi menemuinya kapan saja. Anak muda sangat naif. Jarak adalah rintangan terlebar yang menghalangi cinta. Yanlan berpikir, tetapi tidak bisa menahan perasaan masam. Aku tidak tahu bahwa di hati sialan masih ada seseorang yang pernah kucintai. Kami berjalan-jalan di jalan setapak di tepi sungai. Bunga-bunga bermekaran di seluruh gunung dan dataran. Setelah sekian lama, sialan. Aku tersenyum. Berkata, mengapa kamu selalu mengabaikanku sebelumnya? Sialan terkejut. Dia sudah memikirkannya. Cepat atau lambat aku akan menanyakan pertanyaan ini. Saat ini, dia masih tidak bisa menahan rasa malu. Saat itu, banyak teman sekelas yang mengatakan bahwa kamu sangat tampan. Dia berkata dengan lembut. Nilainya bagus. Sikapnya sangat dingin. Kamu berinisiatif untuk berbicara denganku. Aku sangat senang. Tetapi aku takut aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Suatu hari kamu mengenal diriku yang sebenarnya. Kamu akan merasa aku membosankan. Pipinya yang jarang jujur sedikit memerah karena malu. Aku menoleh untuk melihatnya sebentar. Tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Kalau begitu aku memaafkanmu. Ternyata aku tidak sepenuhnya tidak peduli tentang hal ini dari awal. Sekarang setelah dibicarakan, seluruh diriku menjadi rileks. Santai sialan. Aku dan aku berjalan berdampingan. Bahkan napas pun terasa lega. Bagaimana denganmu? Dia berkata dengan serius. Kenapa tiba-tiba mau bicara padaku? Seseorang yang suka membaca tentang tupai. Orang jahat macam apa dia? Aku tersenyum dan berkata. Hari itu seseorang memberitahuku. Kau sengaja mencari laki-laki untuk naik taksi. Dan mengantar Songsong kembali ke sekolah. Aku tahu pasti kau tidak melakukannya dengan sukarela. Aku tidak suka percakapan seperti ini. Baiklah. Yanlan yang polos. Sudah berapa lama dia tidak mengobrol dengan tenang seperti ini denganku. Di antara kita dipenuhi dengan keinginan untuk berkompromi. Uang. Reputasi. Arena ketenaran dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sebenarnya aku hanyalah seorang anak laki-laki yang baru akan memasuki masyarakat. Aku ingat kondisi keluargamu juga cukup baik. Dia berkata kepada sialan. Keluargamu tidak akan menuntutmu untuk menikahi seseorang yang setara. Kalau mau bicara soal jijik, seharusnya Lin mau jijik padaku. Sialan berkata dengan linglung. Aku masuk ke universitas ini. Dengan nilai minimum, IQ Yuan mau lebih tinggi beberapa tingkat dariku. Ternyata di dunia ini masih ada pemikiran dan hubungan yang begitu murni. Mungkin orang yang tidak normal itu adalah dirinya sendiri. Dia hidup di dunia yang penuh kemewahan terlalu lama. Dan sudah lupa bagaimana rasanya berkomunikasi dengan seseorang secara tatap muka. Aku akan menemukan sialan sesekali melamun. Aku juga pernah mengalami hal seperti ini.
Saat pertama kali memasuki dunia tugas dan berbicara dengan sistem, aku tidak bisa membedakan bagaimana harus menghadapi pemandangan di depan mata. Mungkinkah sekarang sialan juga hanya sedang menjalankan sebuah tugas? Jari-jariku bergetar sedikit, mengangkat kepala untuk melihat bunga-bunga di ujung dahan. Hatiku sangat bingung. Jika aku sekali lagi terluka karena menyerahkan ketulusan, aku akan memilih untuk mengabaikannya. Mungkin jawabannya adalah ya. Karena aku merasa sialan bukan orang seperti itu. Sisa perjalanan, hati mereka seperti terhubung, tetapi sangat damai. Kami bertemu dengan beberapa fotografer yang membawa kamera. Seseorang tersenyum dan berkata, "Mau difoto? Gratis." Sialan menatapku meminta pendapat. "Kau mau difoto?" Aku tersenyum. "Boleh saja." Jadi kami berdiri berdampingan dengan sopan. Pihak lain membimbing kami untuk lebih intim. Mendekatlah tanganku. Mencoba beberapa kali di bahunya. Wajahnya sedikit merah. Akhirnya aku meletakkan tanganku di bahu sialan. Dengan bunyi klik, akhirnya kami memiliki foto bersama. Fotografer tersenyum serasi. "Semoga kalian bahagia." Sialan tanpa sadar berkata, "Terima kasih." Setelah sekian lama dia menatapku dengan gugup. Tetapi tidak melihat sedikit pun rasa jijik dari ekspresiku. Jalan Xiaoshan tidak mudah untuk dilalui. Sialan menyerahkan tangannya kepadaku beberapa kali. Aku menandatanganinya dengan patuh. Dia tampak sedikit gembira. Wajah yang halus dan cantik semakin tampak cerah. "Kenapa kamu begitu baik padaku hari ini? Apakah biasanya buruk?" Aku cemberut. "Aku juga tidak pernah bersikap buruk padamu." Namun, sialan tersenyum dan tidak membalas. Hatinya sebenarnya meminingka. Aku juga harus. Aku juga harus menerimaku. Sentimen pada persentase 66 tidak dapat dikatakan cinta. Tetapi pasti memiliki pemikiran. Yanlan seharusnya senang untuknya. Tetapi kali ini dia hanya bisa terdiam lama. Lalu tertawa kecil. Selamat kepada tuan rumah dalam perjalanan mengantarnya kembali ke asrama. Sialan berkata kepadaku, "Minggu depan adalah hari ulang tahunmu. Benar kan?" "Ya." Aku tersenyum dan menatapnya. "Hadiah apa yang ingin kamu berikan padaku? Bukankah itu buku bergambar anak-anak lagi?" "Bukan." Sialan menatap mataku dengan sangat cerah. "Saat itu aku ingin mengatakan beberapa kata kepadamu." Dia ingin menyatakan cintanya. Aku dengan cepat menyadarinya. Tersenyum dan mengangguk. "Tetapi minggu depan aku harus pergi dengan dosen untuk mengikuti kompetisi. Bisakah kamu menungguku kembali?" "Baik." Setelah keduanya berpamitan, aku kembali ke asrama. Dan Meng Fen sudah duduk di depan pintu menghalangi jalan. Aku mengangkat daguku dan berkata, "Guru menyuruhmu untuk mengantarkan ke asrama yang mana?" Aku berpura-pura bodoh. Dan berjalan masuk dengan berselancar. Meng Fen langsung menghentikanku. "Baiklah, baiklah." Aku bilang pada hari ulang tahunku. Dia seharusnya menyatakan perasaannya secara resmi. Sudut bibir Meng Fen menyunggingkan senyum. "Beberapa waktu lalu kau bilang tidak suka. Tidak berminat. Dasar kau, Lin Mo. Berani berbohong." "Tidak, aku tidak." Aku menundukkan mata. Sambil tersenyum. Sialan benar-benar baik. Terlepas dari apakah aku sudah keluar dari bayang-bayang yang tertinggal di dunia misi. Aku masih sering memimpikan semua itu di malam hari. Aku berdiri di atap, memandangi kendaraan yang tak henti-hentinya lewat seperti semut di bawah. Merasa muak. Tetapi dia juga mengikutiku. Sekarang aku berdiri di tanah dan terbang ke atap. Dia adalah jangkar pertama yang aku stabilkan di dunia ini. Kedua adalah Meng Fen. Meng Fen merangkul bahuku. Memohon untuk siaran langsung. Aku tidak bisa menolaknya. Jadi aku harus mengeluarkan selembar kertas foto dari tas kecilku. Siapa yang mengambilnya? Meng Fen berseru. "Ya Tuhan. Kalian sangat serasi." Memang,
Kedua orang yang berdiri di bawah pohon bunga terlihat tampan dan cantik. Waktu pengambilan gambar dengan senyum dan lesung pipit yang cerah. Senyum kami tidak kaku. Sepertinya bisa dikirim ke beberapa majalah. Aku mengambil kembali foto itu. Menunduk, tersenyum dan berkata, "Orang yang lewat." Suasana ini terlihat seperti sudah berpacaran. Apakah hanya ada satu foto? Lalu bagaimana dengan sialan? Dia bisa mencetaknya sendiri. Bodohnya kau. Kebisingan di asrama menjadi berantakan. Aku juga ikut tertawa. Translate_text. Saya merasa sangat rileks sekarang. Bahkan jika saya harus berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Sepertinya tidak ada yang perlu ditakutkan. Sejak ada sialan, serigala asap jarang muncul dalam mimpi saya lagi. Ini adalah hal yang paling menyenangkan bagi saya. Ketika saya pergi ke kompetisi, sialan mengantarku. Kami berbicara melalui kaca bus. Setelah dia pergi, Daosi berkata sambil tersenyum. "Pacar?" Aku tertawa. "Kau juga suka bergosip. Kau sudah membaca buku sendirian selama 4 tahun, dan sekarang suka bergosip. Kenapa?" Dosen memiliki hubungan yang baik dengan kami. Jadi dia juga ikut bercanda. "Jika kau menikah nanti, ingatlah untuk mengundangku ke pernikahanmu." Tentu saja. Kami naik kereta api cepat selama 2 jam. Kemudian naik bus. Setelah rombongan tiba di hotel, mereka mulai membagi tugas. Gerakannya sangat cepat. Aku memikirkan karya kompetisiku. Jadi aku membuka komputer dan mengoreksinya beberapa kali. Sampai malam aku menyadari. Sialan mengirimiku pesan. "Kudengar ada hujan badai besar di tempatmu, apakah itu memengaruhimu?" Kedap suara hotel terlalu bagus. Aku bahkan tidak menyadarinya ketika aku membuka tirai. Di luar angin kencang dan hujan deras menghantam. "Apakah orang asing sibuk?" Sialan mengirim pesan lagi setelah beberapa jam mengikuti dengan ketat. Aku membuat perjanjian untuk tidak terlalu lengket sebelum aku pergi. Aku langsung melakukan panggilan video. Hanya saja aku tidak yakin apakah itu karena pengaruh hujan badai. Hanya saja selalu tidak terlalu baik. Sisi sana. Sialan berbicara terputus-putus dan berpesan. Aku tidak boleh meninggalkan hotel sendirian. Aku mengangguk. Pintu kamar diketuk, aku menjadi sialan. Dosen Wei Dao seharusnya memanggilku untuk makan malam. Menunggu aku meneleponmu. Pada akhirnya sialan tidak menunggu video ini. Dia merasa sangat tidak nyaman. Berulang kali melihat waktu di ponselnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lalu dia berkata dengan cemas pada kegelisahan di hatinya. Mungkin sedang sibuk menunggu. Lin Mo menjawab singkat. Sebenarnya juga sedikit cemas di hatinya. Akhir-akhir ini dia tidak banyak bicara. Sialan juga sudah terbiasa dengan sikap ini. Hanya saja sangat bingung. Jadi dia berinisiatif untuk berbicara dengannya. Entah kenapa, dia samar-samar selalu merasakan firasat buruk. Tidak dengan suara yang dikeluarkan Yan Lan. Pada saat yang sama, ponsel memunculkan jendela pop-up berita. Sialan dulu tidak peduli tentang ini. Tetapi saat ini tanpa sadar melirik gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter yang terjadi di distrik Linjiang. Bagian belakang kepala sialan seperti dipukul dengan keras. Berdengung. Dia bahkan tidak bisa mendengar teriakan Yan Lan di dalam benaknya. Ponsel jatuh dengan bunyi gedebuk. Jatuh ke tanah. Segera dia mengambilnya lagi dengan tangan gemetar. Lin Mu sekarang berada di pusat gempa. Dia tidak sempat berbicara. Dan berlari keluar asrama. Berjalan dengan bingung selama 2 langkah. Dan dengan cepat berbalik kembali. Mengambil jaket, kartu bank dan kunci mobil. "Kamu mau pergi?" Nada bicara Yan Lan sangat serius. "Sialan, Linjiang akan mengalami gempa lagi nanti. Sangat berbahaya. Kamu pikirkan baik-baik." Tentu saja, dia menjawab hampir dengan raungan, "Berbahaya. Aku juga harus pergi, baik." Yan Lan berkata dengan sangat tenang. "Saya bisa mendeteksi lokasi Suzuki di sini. Apakah kamu tahu dia berada di hotel mana?" "Nanti,
Temukan dia dengan lokasi yang tepat. Sialan berbicara langkah demi langkah. Berangkat dari garasi dan mengemudi di jalan tol dengan tenang. Kata Yanlan, kamu tidak boleh celaka. Jika kamu celaka, siapa yang akan menyelamatkan Lin Mu? Mendengar kata-kata ini, dia menurunkan kecepatan yang sudah di ambang batas. Ketika mendekati Lin Jiang, mobil sudah tidak bisa masuk. Hujan lebat masih turun. Sebagian besar bangunan di seluruh kota telah runtuh. Tampak seperti reruntuhan kiamat. Sialan menarik napas dalam-dalam. Beberapa kali matanya merah di reruntuhan. Lokasi ponsel tidak akurat. Dia hanya tahu perkiraan lokasi hotel. Ya. Yanlan berkata. Selanjutnya aku mengandalkanmu. Tentu saja Yanlan juga panik. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia juga kehilangan ketenangannya. Sialan pasti tidak akan menemukan siapapun. Nada peringatan tajam dari sistem yang sebenarnya terus menyerang otaknya. Dia menahan rasa sakit yang hebat. Menjatuhkan lokasi. Arah barat daya, Anda terus berjalan 15 km. Yanlan berkata terputus-putus. Untungnya hotel itu tidak jauh dari tepi jalan tol. 15 km. Bukan tidak mungkin untuk berjalan. Tapi melihat sepanjang jalan. Air mata Sialan sudah bercampur dengan air hujan dan terus mengalir. Dia tersedak. Tidak bisa lagi peduli terlalu banyak bibirnya gemetar. Katakan padaku apakah Lin Mu masih hidup? Hidup, kata Yanlan, tanda-tanda vitalnya sangat baik. Dia tidak memberitahu Sialan. Sebagai sistem biasa. Dia tidak punya hak untuk mengaktifkan lokasi begitu lama untuk membantu Sialan menemukan orang. Yanlan sekarang menahan tekanan besar dan rasa sakit yang tajam untuk memberikan lokasi. Tapi Sialan tidak perlu tahu. Lin Mu juga tidak perlu tahu. Pecahan batu tajam di jalan membuat Sialan hampir jatuh. Melihat ke arah tumpukan kayu. Di sekeliling ada tangisan dan jeritan yang tak henti-hentinya. Hati Sialan suram. Tidak berani membayangkannya sama sekali. Hal-hal yang saya alami sekarang. Dia baik-baik saja. Yanlan berkata lagi. Kamu tidak boleh panik. Jika kamu panik, apa yang harus dia lakukan? Coba Sialan menarik napas dalam-dalam. Dia hanyalah seorang gadis berusia 20-an yang pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Tidak bisa dihindari untuk takut. Kamu sudah berjalan 5 km. Lihat di sekitar apakah ada sepeda untuk dikendarai ke sana. Sialan menemukan sepeda sewaan. Dan dengan satu tangan gemetar memindai kode. Jalan ini sudah dekat dengan bagian kota yang lebih luas. Tetapi juga melihat lebih banyak reruntuhan. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Hampir menutupi matanya dari melihat jalan. Yanlan masih berbicara kepadanya di benaknya. Tetapi dia tidak bisa mendengar sama sekali. Sudah berjanji akan menyatakan cinta setelah kembali. Sudah berjanji akan menghadiri pesta ulang tahunnya. Lebih jauh ke dalam, mobil tidak bisa masuk. Dia meninggalkan mobil dan berlari. Lalu bergegas ke tumpukan batu. Seseorang berteriak di belakangnya. Jangan lari ke sana. Tunggu penyelamatan. Mungkin ada gempa susulan nanti. Tetapi Sialan tidak peduli. Dan berlari ke arah itu dengan kepala tertunduk. Dia memanggil Yanlan beberapa kali. Tetapi tidak mendapat jawaban. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Kemana aku harus pergi selanjutnya?" Yanlan lama terdiam. Baru kemudian suara itu menjawab perlahan. Lokasi Suzuki 2 km di sebelah kanan ada di sana. Yanlan sudah kesakitan hingga tidak bisa berbicara. Sistem dapat memberikan bantuan kepada host. Tetapi itu tidak berarti dapat terus menggunakan tampilan lokasi secara penuh. Dia menahan rasa sakit yang hebat selama 2 jam. Jika jiwa bisa diwujudkan, pasti sudah penuh luka. Tetapi hati Yanlan selalu cerah. Dia sangat senang bisa membantu. Karena membantunya berarti membantu masalah ini. Aku yang terisolasi dan tak berdaya, selama bisa mendekatiku sedikit saja. Yanlan bersedia dengan senang hati. Sialan berlari sangat cepat.
Sebenarnya telapak kakinya sudah berdarah karena batu-batu tajam. Tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk merawatnya. Hanya dengan membabi buta berlari ke tempat yang dikatakan Yan Lan. Sarafnya terlalu tegang. Staminanya hampir mencapai batas. Jadi ketika dia melihat reruntuhan hotel yang rata dengan tanah itu, sialan hampir pingsan. Lokasi hotel bagus. Bayi sudah punya. Tim penyelamat mencari sialan di bawah. Bahkan tidak sempat mengatur napas. Bergegas menuju reruntuhan. Dan akan mulai mencari jari-jarinya. Segera terluka oleh beton. Noda darah jatuh ke tanah. Bercampur dengan keringat dan air matanya. Dan kemudian dibersihkan oleh hujan. Seseorang di belakangnya, dari mana sungai besar itu berasal? Mengapa dia tidak mengenakan seragam penyelamat, bos? Gadis ini sepertinya bukan orang asing dari tim penyelamat. Maju dan mematahkan bahulan. Dia tidak menoleh ke belakang. Dan terus menggali. Orang itu marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang aku cintai ada di bawah. Sialan balas berteriak. Lepaskan aku. Orang itu tertegun. Sesaat kemudian, seseorang memberi sialan sekop. Dia bergegas, mengemudi dan mengendarai sepeda motor. Menghabiskan hampir sepanjang hari. Sekarang dia bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Menggali tanpa henti sampai fajar. Matanya sedikit pusing. Akhirnya fajar menyingsing. Hujan juga berhenti. Tangan sialan terus gemetar. Telapak tangannya penuh dengan lepuh darah. Segera, dia mendengar suara yang familiar. Sialan seperti mendengar musik surgawi. Dia tertegun dan menoleh ke belakang. Melihatku yang compang-camping. Masih memegang sekumpulan besar kain kasa medis di tanganku. Menatapnya dengan kaget, kakinya lemas. Hampir berlutut di atas batang baja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Dia bergumam. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Aku hampir tidak percaya dengan mataku sendiri. Aku segera membuka sebotol air mineral bersih. Membantu sialan untuk meminumnya. Di sini sangat berbahaya. Tahukah kamu aku datang mencarimu? Sialan menggenggam telapak tanganku dan tidak mau melepaskannya. Menampilkan ekspresi seperti menangis dan tertawa. Kemudian tiba-tiba memelukku. Aku benar-benar hampir mati ketakutan. Aku tadi masih sedikit marah. Saat ini yang tersisa hanyalah kelembutan hati. Aku melihat sialan sudah sangat lelah. Menepuk punggungnya. Berkata ikutlah denganku. Sebenarnya aku selalu membantu di tenda sana. Apa yang kamu gali di sini? Sialan melepaskan sekopnya. Baru menyadari telapak tangannya sakit dan mengerutkan kening. Dia mengikutiku kembali ke tenda. Menemukan dosenku duduk di sini dengan kain kasa melilit dahinya. Adik-adik sekelasku pergi membantu. Aku mengambil disinfektan untuk membilasnya, wajahnya masih sedikit pucat. Dosen menatap kami berdua. Tiba-tiba tersenyum. Berkata, masih bilang bukan pacar, guru. Gerakanku terhenti. Dengan aku berkata, Anda sudah seperti ini. Kurangi bicara. Dia malah mengerutkan kening dan tersenyum. Melambai pada sialan. Memberi isyarat agar dia duduk. Kamu datang dari sekolah. Ya. Sialan akhirnya bisa beristirahat. Melihat kain kasa di dahinya yang samar-samar berdarah. Tidak bisa menahan napas. Apakah Anda baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padaku? Dosen tersenyum. Untungnya tepat waktu makan malam. Aku membawa Linmo dan anak-anak itu turun untuk makan. Baru saja keluar. Gedung di dekatnya runtuh. Sialan mendengarnya dengan gemetar ketakutan. Berkali-kali berkata beruntung. Lalu dahi Anda terbentur saat jatuh. Dia berkata dengan enteng. Linmo sudah membantuku menanganinya. Sialan menyuruh guru untuk beristirahat dengan baik. Kamu datang membantuku. Aku memanggilnya. Lalu segera berdiri. Benar? Kata dosen. Anda istirahatlah.
Aku masih muda. Tidak ada apa-apa. Aku akan pergi membantunya. Anak baik, pergilah. Bencana ini datang tiba-tiba. Aku memanggil sialan untuk datang. Tapi aku tidak benar-benar memberinya tugas. Hanya menyeret sebuah alas yang sederhana namun lembut. Menepuk bahunya. Berbisik. Kamu tidak memiliki luka. Tidak cocok untuk duduk di sana. Tapi matamu lelah. Beristirahatlah di sini. Hati sialan menjadi lembut. Memegang tanganku dan berkata, "Di mana kamu terluka? Apakah kamu lapar atau lelah?" Aku baik-baik saja. Aku tersenyum. Justru tanganmu yang tidak enak dilihat. Kuku sialan terkelupas. Kedua telapak tangannya juga penuh luka lepuh darah. Mataku yang tertunduk membawa sedikit rasa sakit di hati. Hanya mengoleskannya dengan yodium sedikit demi sedikit. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Aku sedikit penasaran. Sepertinya aku juga tidak memberikanmu lokasi. Tidak ada sinyal di pusat kota. Hati sialan melonjak. Baru menyadari bahwa suara di benaknya sudah lama berhenti. Ekspresinya membawa sedikit kekhawatiran. Setelah beberapa lama baru berkata dengan lembut. "Bagaimanapun, kamu percaya padaku." Benarkah aku menatapnya dengan mantap? Memandangnya sekali. Tanpa diduga mengangguk. Aku percaya. Kamu mendengar kata-kata ini. Alis sialan mengendur. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu di bawah kakinya. Namun ada lagi yang tak bisa diabaikan. Gempa bumi yang dahsyat. Botol obat di atas meja semua berguncang. Seseorang berteriak di luar. Gempa susulan, peluk kepala. Jongkok, tidak bisa mendirikan tenda. Tidak sempat berpikir. Sialanku tarik ke dalam pelukanku. Memeluknya dan berjongkok. Seperti yang orang luar katakan. Struktur tenda sederhana. Pasti dia tidak mau turun. Tetapi beberapa tongkat di atas untuk memperbaikinya. Berderak dan menimpa punggungku. Aku merasakan sakit. Mengerang pelan. Sialan terkejut. Segera ingin meronta. Tapi aku memeluknya erat-erat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku dengan lembut membujuknya agar tidak sakit. Setelah tenang, aku baru melihat di matanya. Ternyata ada sedikit air mata yang berkilauan. "Bodoh," kata sialan dengan keras. "Biarkan aku melihat punggungmu." Aku dengan jujur berbalik. Dipukul tongkat hingga memar. Jari sialan dengan lembut menyentuh punggungku. Air mata keluar lagi. Dia tersedak. "Kamu sudah terluka parah. Mengapa kamu masih ingin membantuku?" Aku tertegun dan menjawab dengan sangat pelan. "Ya." Aku juga tidak tahu mengapa. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Memeluknya dari belakang. "Baiklah." Aku berkata, "Aku tidak peduli apa yang kamu sembunyikan dariku. Aku akan memaafkanmu." Sebuah suara elektronik tiba-tiba muncul di benak tuan rumah. "Tingkat kesukaan Anda saat ini adalah 87%. Sialan menghela napas lega. Berbalik dan memeluk serta mencium pipiku yang berdebu. "Baiklah. Kamu juga istirahatlah." Aku lihat tim penyelamat di luar pada dasarnya sudah tiba. Aku menjawab. Mataku masih basah. Dibersihkan dengan lembut oleh tangan sialan. "Kamu baru saja pergi kemana?" Entah kenapa. Sialan selalu merasa suara elektronik sistem agak tertekan. Dia teringat keheningan pihak lain barusan dan merasa sedikit bingung. "Mungkinkah kalian juga kehabisan daya? Bisakah dipahami seperti itu?" Kata sialan dengan lembut. "Selamat." Ketika dia akhirnya bangun, yang dia lihat adalah bayanganku yang memeluk erat sialan. Dia sangat kesakitan. Sementara juga dengan tulus berbahagia untukku. Sialan benar-benar menyukaiku. Aku tidak akan terluka lagi. Pertandinganku tentu saja gagal. Setelah jalan kembali normal, rombongan kembali ke sekolah. Sepanjang jalan, sialan memegang erat tanganku. Seolah takut aku hilang lagi.
Aku menghela napas. Untuk berbalik juga untuk pertandinganku. Dosen menepuk pundakku dan menghiburku. Kelak, kau akan memiliki lebih banyak prestasi yang luar biasa. Tenang saja. Aku mengangguk kepada dosen dan berkata, Anda jaga kesehatan. Keduanya naik mobil sialan. Melihat pemandangan jalan yang familiar di luar, aku merasa seperti berada di dunia lain. Aku menyadari jalan semakin asing dan menoleh ke sialan. Ini mau kemana? Sialan tersenyum dan berkata, Aku ingin menculikmu. Coba saja. Aku mendengus, mengeluarkan ponsel dan tiba-tiba menyadari. Tanpa terasa ternyata sudah hari ulang tahunku. Aku sudah tahu tujuannya. Namun hatiku juga merasakan sedikit kejutan. Angin musim semi di tepi sungai membelai pohon willow yang hijau. Aku melihat Meng Fen dan dua teman sekamarku. Melihat teman-teman seangkatan yang memiliki hubungan baik. Dan juga beberapa adik kelas. Mereka telah menunggu di sini cukup lama. Tersenyum cerah kepadaku dan berkata, Selamat ulang tahun. Aku tiba-tiba menoleh ke sialan di sampingku. Terkejut karena kami bersama sepanjang jalan. Kapan kamu mempersiapkannya? Sebelum pergi? Jalan menggenggam tanganku. Tertawa. Turunlah. Saat ini sudah sore. Beberapa teman mendorong kue perlahan. Lilinnya jelas menunjukkan usiaku. Saat aku menutup mata dan mengucapkan harapan. Kembang api dinyalakan di tepi sungai. Aku berpikir. Jelas di dunia tugas, saya telah melihat acara yang lebih besar. Dekorasi ulang tahun yang lebih indah dan mahal. Tetapi tidak ada yang membuat hati saya bergetar seperti saat ini. Aku membuka mataku dan melihat uang kembang api terkulai. Melihat sialanku. Meskipun aku sudah menyatakan cinta sekali pada sialan. Berbisik pelan. Tapi aku masih ingin mengatakan. Linmo, aku menyukaimu. Dia memegang seikat bunga. Bukan lili putih bersih. Mataku sedikit merah. Berusaha tersenyum. Mengatakan pengakuan cinta kuno yang bagus. Tapi aku berjanji padamu ucapanku jatuh. Dengan sorak-sorai di sekitarku. Yang terdengar bersamaan adalah pengingat kesepian rokok elektrik. Selamat kepada host, favorabilitas telah mencapai 90%, tugas penaklukan telah selesai. Setelah makan kue. Setelah menonton kembang api. Beberapa teman mendorongku. Menempel pada sialan. Tertawa dan meninggalkanku. Tepi sungai sia jatuh. Dengan lampu malam kota yang berangsur-angsur menyala di kejauhan. Aku berkata dengan lembut. Katakan padaku. Kamu punya rahasia? Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Sia-sia tidak yakin. Juga tidak ingin menyembunyikannya dariku. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain mungkin tidak mau percaya. Aku tahu bahwa kebenaran harus diputuskan oleh sialan. Memanggil Yanlan beberapa kali di benakku. Tetapi pihak lain tidak berbicara. Berjalan dalam diam. Tanganku dipegang oleh sialan. Dia berkata, tidak peduli rahasia apa. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah berbohong padanya. Aku tahu. Aku tersenyum tipis. Sialan? Apakah yang kamu inginkan itu terkait dengan tugas? Sialan menatapku dengan mata terbelalak tak percaya. Aku seharusnya memberitahumu sejak lama. Suara Yanlan yang lesu juga terdengar serempak di benakku. Meskipun dia tidak akan percaya. Karena dia dulunya juga seorang target penaklukan yang menyasar sialan. Terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Aku tahu dari ekspresiku bahwa aku benar. Aku memiringkan kepala. Benar? Sialan? Kau bukan muncul di tengah jalan seperti yang kau katakan. Seharusnya kau tidak datang ke dunia ini karena tugas. Kutebak karena kecelakaan mobilku, kan? Benar? Sialan mengangguk. Kenapa kau tahu? Karena kaulah yang sikapnya berubah drastis. Saat itu sistem memberitahuku untuk membayar harga. Awalnya aku tidak tahu apa harganya. Kupikir, seharusnya menjadi target misimu. Nada bicaraku sangat tenang.
Sialan malah sedikit ketakutan. Dia menggenggam erat. Tanganku sedikit memerah. Tapi aku menyukaimu bukan karena tugas, itu sungguhan. Belum selesai dia bicara. Detik berikutnya sebuah ciuman sangat ringan mendarat di bibirnya. Tidak perlu menjelaskan padaku. Selesai bicara. Detik berikutnya kegelapan menyelimuti. Sungguhan saja sudah cukup. Aku paling benci kebohongan. Tapi sialan dari awal hingga akhir tidak pernah berbohong padaku. Dia bilang dia mencintaiku. Itu saja sudah cukup. Mata sialan sedikit memerah. Dia pikir hal-hal buruk akan terjadi secara beruntun. Tapi tidak satu pun terjadi. Hingga dia merasa seperti masih bermimpi, tugasnya selesai. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi digantung pedang Damocles di atas kepala. Dia bisa mencintaiku dengan sepenuh hati. Mataku menatapnya dengan tenang. Lalu tersenyum. Sialan tidak bisa menahan diri lagi, dia mendongak dan menyodorkan pipinya. Dia menunduk dan menggenggam bibirnya erat. Aku merasakan rasa asin air matanya. Tapi lebih banyak rasa manisnya. Setelah keduanya tenang, kami duduk di bangku taman. Sialan mendengar suara hitung mundur berdetak di benaknya. Bertanya dengan bingung. Sedang apa ini? Aku akan pergi. Yanlan berkata dengan tenang. Terima kasih telah menyelesaikan tugas ini. Awalnya aku mengira telah melakukan kesalahan pada Gigi. Pada akhirnya aku tidak benar-benar menebusnya. Sialan, kuharap kau bisa memperlakukannya dengan baik seumur hidupmu. Dia tidak hanya akan pergi. Dia bahkan akan mati. Sistem yang tidak normal, setelah host menyelesaikan tugas, dapat terus terjun ke dunia berikutnya. Mereka memiliki hak untuk berlibur. Tapi Su Yanlan berbeda. Dia bukan orang dari dunia ini. Apalagi sistem yang sebenarnya. Setelah Chao menggunakan semua energinya, bahkan jiwanya akan menghilang. Tidak akan pernah ada lagi. Di dunia ini, sebelum pergi, dia melalui mata sialan, terakhir kali menatapku. Dia berkata kepada program utama, aku hanya punya satu permintaan terakhir. Program utama berkata, jika tidak terlalu berlebihan, aku bisa menyetujui permintaanmu. Aku ingin membuat Suzuki melupakan Yanlan. Bergumam, lupakan segalanya. Luka yang pernah kubawa padanya. Ini sudah dunia lain. Bukan? Setelah lama, program menyetujui permintaannya. Sistemku bernama Sialan, mencoba melihatku dengan hati-hati. Dia berkata. Dia menyebut otaknya terasa sakit. Seolah ada sesuatu yang benar-benar menghilang. Sialan berkata dengan lembut. Yanlan tidak menjawab. Aku mengerutkan kening. Sepertinya nama ini terasa familiar. Tapi aku tidak bisa mengingatnya lagi. Tidak penting. Aku menepuk-nepuk debu di tubuhku. Membenamkan jari-jariku satu persatu. Jari-jari Sialan tersenyum. Berkata, ayo kita kembali ke sekolah. Baik. Aku menyukaimu. Aku juga.